Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita sampai pada poin, ataupun kita telah membahas poin syaitan ada bersama setiap insan atau setiap orang. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dan mengisyaratkan ini di dalam Al-Qur'an, yaitu adanya qarin yang selalu menyertai manusia. Dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa setiap insan akan disertai oleh dua bitonah, bitonatul khair dan bitonatus su'. Bitonah ini adalah orang yang selalu menyertai. Ada yang membisikkan kebaikan, itu para malaikat, atau dalam hadis disebut wa'idullah. Dan ada bitonatus su', pembisik ataupun penyerta yang selalu membisikkan keburukan atau kejahatan. Inilah syaitan ataupun qarin yang selalu menyertai manusia. Dan dinukil dari Ummul Mukminin, disebutkan di sini riwayatnya oleh Ibnul Jauzi, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan, bahwa ada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Aisyah. Faghirtu, Aisyah mengatakan faghirtu alaihi, aku pun merasa cemburu kepada beliau. Fara'a ma asna, faqal malaki ya Aisyah aghirti. Maka saat beliau kembali, faja'a, ketika beliau kembali, fara'a ma asna, beliau melihat apa yang aku lakukan. Beliau mengetahui kecemburuanku. Maka beliau pun bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah, apakah kamu cemburu? Aisyah menjawab, mali la yagharu mithli ma ala mithlika. Bagaimana aku tidak cemburu terhadap orang seperti dirimu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan, awaqad ja'aki syaitanuki, apakah setanmu telah mendatangimu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaitanuki, yaitu setanmu, yaitu setan yang menyertai manusia, yang menyertai Aisyah juga. Maka Aisyah bertanya, qalat ya Rasulullah, aw ma'iya syaitanun, apakah ada setan bersamaku yang selalu mengikutiku dan mendampingiku? Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Artinya ada setan yang senantiasa menyertai manusia. Atau disebut juga istilahnya jin qarin, yang selalu menyertai kemanapun manusia pergi, dia akan terus membuntuti. Atau dalam hadis lain disebutkan ini adalah bitonatus su', pembisik yang selalu membisikkan keburukan, kejahatan. Nabi mengatakan na'am, iya. Wa ma'akultu, dan Aisyah bertanya lagi, wa ma'akul insanin, apakah ada menyertai setiap manusia, tiap-tiap manusia? Tanya Aisyah lagi. Qala na'am,
Iya benar, kata Nabi SAW. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah, apakah juga menyertai mendampingi dirimu wahai Rasulullah? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani alaihi hatta aslam, atau dalam bacaan lain disebut ataupun para ulama mengatakan ya, ini berasal dari kata aslamu, fa aslamu, dengan lafal fa aslamu, ya. Di sini hatta aslama, bisa aslama di sini ya kembali kepada syaitan, yaitu hingga syaitan itu masuk Islam, atau ini kembali kepada Nabi, yaitu hatta aslama, hingga aku selamat ya dari gangguan setan itu, ya. Nah, Al-Khattabi menyebutkan bahwa semua perawi menyebutkan hadis ini dengan lafal fa aslama, hingga setan itu masuk Islam. Itu dalam bentuk fi'il madi, kata kerja lampau. Ya, kecuali Sufyan ibnu Uyainah, beliau menyebutkan dengan lafal fa aslamu, ya, hingga aku selamat, yaitu selamat dari kejahatan setan, ya. Nah, demikian. Sufyan beralasan bahwa setan tidak mungkin masuk Islam, dan setan yang masuk Islam tidak mengganggu manusia. Ya, jadi ada dua versi bacaan, madhi dan dalam bentuk fi'il mudhari'. Fa aslama itu kembali kepada setan, yaitu hingga setan itu masuk Islam, atau dengan lafal fa aslamu, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', yaitu hingga aku selamat dari kejahatan setan itu. Ya, nah kemudian alasan Sufyan ibn Uyainah bahwasanya setan tidak mungkin masuk Islam, mungkin ini khususiyah, ya, berlaku hanya untuk Nabi, tidak bagi yang lain, karena ini terisyarat dari hadis Nabi, ya, hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa na'am walakinnani rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Ya, akan tetapi ya Rabbku Allah Subhanahu wa taala menolongku atasnya, itu untuk mengalahkannya hingga dia masuk Islam. Jadi ada kemungkinan, ada ihtimal, kemungkinan bahwa setan yang masuk Islam ini adalah setan khusus yang menyertai Nabi. Tidak bagi orang-orang lain ataupun manusia-manusia lain. Jadi ini kita bawakan kepada khususiyah kalau kita baca dengan lafal fi'il madi, yaitu fa aslama. Itu pun dengan asumsi ataupun kemungkinan bahwa setan itu tidak mungkin masuk Islam. Ya, setan yang mengganggu manusia itu tidak mungkin masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, demikian. Dan tentunya ya pernyataan Ibnu Uyainah ini ya kita katakan bagus juga. Ini memperlihatkan kesungguhan dalam upaya ataupun menentang, ya, upaya menentang syaitan. Hanya saja hadis Ibnu Mas'ud membantah pendapat Ibnu Uyainah tersebut. Ya, Ibnu Mas'ud meriwayatkannya secara marfu, ya, yang ini menunjukkan bahwa ini merupakan khususiyah bagi jin yang menyertai Nabi, ya, bukan jin yang menyertai setiap orang. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah diserahi atau disertakan kepadanya satu qarin penyerta dari bangsa jin dan satu lagi qarin dari bangsa malaikat, yaitu bitanatul khair dan bitanatus su. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu pula engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wa iya ya, dan aku juga. Walakin Allah nani alaihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk mengalahkannya, untuk dapat menguasainya. Fala ya'muruni illa bihaqqin. Setan itu tidak menyuruhku melainkan yang benar. Dalam riwayat lain disebutkan fala ya'muruni illa bi khairin. Setan yang mendampingiku itu tidak menyuruhku melainkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, demikian. Ya, jadi setan ini sudah masuk Islam dan tidak menyuruh kecuali kepada kebenaran dan kebaikan.
Karena setan yang mendampingi Nabi ini sudah masuk Islam. Nah, demikian. Jadi ada kemungkinan di situ khususnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada setiap orang, ya, tidak kepada jin-jin yang menyertai manusia lainnya. Sebagaimana Nabi dikhususkan hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, diangkat ya keburukan-keburukan dari hati beliau, ya seperti hasad, kibir dan lain sebagainya. Dan ini tentunya tidak berlaku pada setiap orang. Nah, demikian. Demikian juga di dalam hal Qarin yang menyertai Nabi, ya, Qarin yang menyertai Nabi, ya, itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini adalah bahwa ada setan yang bersama manusia. Hatta Nabi, tapi Nabi khusus. Setan beliau telah dikalahkan dan masuk Islam. Adapun kita tidak ada jaminan itu. Ya, bahwa setan yang menyertai kita sudah takluk dan masuk Islam, ya. Nah, itu tidak ada jaminan. Kalau ini ada jaminan dari langit, ya, dan ya tentunya kita tidak bisa percaya begitu saja dengan pengakuan setan bahwa dia sudah masuk Islam, atau pengakuan jin dia sudah masuk Islam. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mempercayai ucapannya. Ya, maka dari itu ya kita harus senantiasa waspada terhadap bitonatul khair, bitonatul syarr ini, ya, pembisik yang senantiasa membisikkan keburukan-keburukan, pendamping, penyerta yang selalu membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Terjadi di dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang senantiasa membuat kita bimbang, antara bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Kadang-kadang kita mau melakukan kebaikan, ternyata bisikan keburukan lebih besar, lebih kuat, sehingga kita tidak jadi melakukan kebaikan itu. Nah, demikian pula ketika kita ingin melakukan dosa, ada upaya untuk mencegah bisikan-bisikan baik yang selalu meneriaki kita untuk tidak melakukannya. Tapi ternyata kalah dengan bisikan-bisikan yang buruk, yang jahat, sehingga kita tetap melakukan dosa itu. Kita tetap melakukan dosa itu dan tidak mengindahkan, ya, peringatan-peringatan yang mungkin masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati kita. Dan ini yang disyaratkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, hadis Nawas bin Sam'an, ya, tentang malaikat yang menyertai manusia. Yang disebut di dalam hadis itu dengan sebutan wa'izullah, ya, yang senantiasa menyeru manusia untuk berbuat baik dan memperingatkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sehingga apabila ada seorang hamba muslim, ya, ingin membuka tirai dosa, malaikat ini selalu berteriak, "Waihak, la taftahu in taftahu talijhu." Celaka kamu, jangan kamu singkap tirai itu, tirai dosa itu. Karena kalau kamu menyingkapnya, maka kamu akan terjerumus ke dalamnya. Ya, malaikat itu senantiasa berteriak, meneriaki kita, dan kita merasakan teriakan itu di dalam hati kita. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan dosa, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Ya, maka dari itu Nabi menyebutkan tentang sifat dosa. Al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayat tali' alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak mau orang lain tahu. Itu karakteristik dosa. Dan malaikat itu senantiasa, ya, malaikat wa'izullah ini senantiasa meneriaki kita, ya, senantiasa memperingatkan kita. Dia ada dalam hati setiap muslim, ya, dalam hati setiap muslim, ya, ala kulli qalbi muslimin, kata Nabi SAW. Ketika orang itu bersyahadat, dia dikirimkan kepada seorang malaikat penyerta ini, ya, dikirimkan malaikat penyerta ini. Akan tetapi ya, di lapangan, ya, kita sering kalah, ya, dengan syaitan. Ya, ternyata bisikan walaupun itu halus dari syaitan itu lebih kita dengar, lebih kita ikuti daripada teriakan malaikat. Ya. Peringatan malaikat.
begitu kencang di telinga kita kadang-kadang untuk mencegah kita melakukan suatu perbuatan dosa. Tapi kita abaikan itu. Dan kita lebih memilih bisikan halus dari syaitan. Dan akhirnya kita pun melakukan perbuatan dosa. Demikian pula ketika kita ingin melakukan satu kebaikan. Ada teriakan, dorongan, ya hanjuran dari malaikat untuk kita mengerjakannya. Tapi ternyata itu kalah dengan bisikan halus syaitan hingga kita pun tidak jadi melakukan kebaikan itu. Atau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya tentunya kita tidak boleh merasa aman dan tidak boleh merasa kita katakan selamat ya dari gangguan syaitan. Karena tidak ada yang selamat dari gangguan syaitan kecuali Nabi SAW yang telah ditundukkan syaitannya. Adapun kita tidak ada jaminan dari langit. Dan kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita lihat. Wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya, yaitu iblis dan pasukannya, syaitan, dia bisa melihat kamu dari arah, dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat susah. Ketika kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita lihat, sementara dia bisa melihat kita. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa ya berlindung kepadanya dari gangguan syaitan ini. Ya, dari gangguan syaitan. Maka dari itu banyak aktivitas dalam Islam itu kita mulai dengan doa atau minimal kita membaca basmalah, bismillah. Ya, supaya kita selamat ya dari gangguan syaitan. Sehingga kebaikan itu benar-benar dapat kita laksanakan. Demikian pula kita banyak-banyak berta'awuz, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Agar kita tidak terjerumus ke dalam satu perbuatan dosa. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ada satu hadis lagi yang mengisyaratkan ya bahwa ada setan yang senantiasa menyertai manusia. Di dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Ya, selama darah mengalir dalam tubuh kita, maka setan ya akan tetap menyertai kita, akan tetap bersama kita, mendampingi kita seiring dengan darah yang mengalir dalam tubuh. Kecuali darah sudah tidak mengalir lagi, ya artinya jantung tidak berdetak, artinya kita mati, maka setan meninggalkan kita. Ya, tapi selama hayat di kandung badan, setan tidak pernah melepaskan sekejap mata pun, ataupun sedetik pun, ataupun sekejap pun, ya buruannya ini, mangsanya ini, ya sampai kepada ya kita katakan ajal ya. Menjelang ajal itu justru gangguan setan semakin besar, semakin berat, ya, semakin kita katakan hebat gangguannya terhadap seorang insan, ya. Nah demikian. Diriwayatkan dari Safiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang beriktikaf, yaitu di masjid tentunya. Fa'ataituhu azuruhu lailan, fahaddastuhu. Aku pun datang menjenguk beliau pada malam hari. Aku berbincang-bincang dengan beliau. Ya, artinya sekedar bincang-bincang ringan ya dengan orang yang menziarahi orang yang sedang iktikaf itu tidak membatalkan iktikaf dan dibolehkan asal tidak menghabiskan banyak waktunya untuk berbincang-bincang. Ya, seperti Nabi dijenguk oleh Safiyah dan berbincang-bincang dengannya. Tsumma qumtu li anqaliba. Kemudian aku bangkit untuk kembali ke rumah. Ini menunjukkan bahwa bincang-bincang itu tidak panjang, tidak lama, tidak menghabiskan waktu orang yang sedang iktikaf itu. Ya. Karena ada juga orang-orang yang iktikaf tapi sampai di masjid mengobrol. Ya, mulai dari masuk iktikaf sampai keluar. Ya. Nah, boleh mengobrol dengan orang yang menziarahi ataupun dengan orang lain, tapi seperlunya saja. Dan bagi orang yang menziarahi orang yang sedang i'tikaf juga hendaknya tahu diri, ya. Jangan mengganggu orang yang sedang i'tikaf dengan mengajaknya ngobrol dalam waktu yang lama.
sekedar keperluan ataupun hal-hal yang penting. Faqama ma'iya liyaqlibani. Dan beliau pun bangkit untuk mengantarku pulang. Yaitu sampai pintu masjid. Dia tidak sampai keluar, ya tidak sampai rumah mengantarnya. Sampai pintu masjid. Fakana maskanuha fi dari Usama bin Zaid. Rumah Sofia ini berada di komplek ataupun di perumahan Usama bin Zaid. Ya. Famarra rajulani minal ansar. Kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki Ansar melintas di dekat situ. Mereka melihat. Falamma ra'ayan Nabiya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ya, kemudian ketika keduanya melihat Rasulullah, mereka pun mempercepat langkah. Ya, artinya ingin pergi begitu ya. Karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sofiyah, yaitu istri beliau. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala rislikuma." Ya. Pelan-pelanlah kalian, sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Inna Sofiyah tu bintu Huyai. Bahwa wanita yang bersamaku ini adalah istriku, yaitu Sofiyah binti Huyai. Karena Nabi khawatir mereka punya prasangka yang buruk. Dari gelagat mereka, yaitu mereka bersegera untuk menyingkir, ya mungkin ada sesuatu masuk ke dalam hati mereka. Faqala, maka keduanya berkata, Subhanallah ya Rasulullah, ya itu menunjukkan suatu kita katakan keterkejutan ataupun ketakjuban, ya. Mereka mengatakan Subhanallah wahai Rasulullah, itu tidak mungkin kami punya prasangka seperti itu. Ya, tidak mungkin punya perasaan ataupun praduga macam-macam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi mengatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia, anak Adam, seperti aliran darah. Wa inni khasyitu ayakdhifa fi qulubikum syarran. Aku khawatir setan menyusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua. Itu paling pentingnya untuk mengklarifikasi sesuatu yang meragukan atau menimbulkan keraguan-raguan. Ini perlu memberikan klarifikasi supaya tidak ada praduga yang macam-macam, ya. Nah, hal-hal yang menimbulkan kecurigaan, Nabi juga mengingatkan kita ittaqu mawadi'at tuham, hindarilah tempat-tempat yang bisa mendatangkan tuduhan, ya, tempat-tempat yang bisa mendatangkan tuduhan, yaitu tuduhan orang lain kepada kita. Nah, demikian. Ya, nah apabila ada hal-hal yang mengarah ke situ, maka segera diklarifikasi seperti yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan itu bisa mempermainkan hati anak Adam. Mungkin awalnya tidak ada prasangka macam-macam atau prasangka yang bukan-bukan. Namun pada saat itu, tetapi kita tidak bisa jamin. Tidak ada yang bisa menjamin 1 hari, 2 hari kemudian. Bisa saja dugaan atau keyakinan itu berubah, ya, menjadi suatu yang meragu-ragukan. Ya, dugaan itu berubah menjadi suatu keyakinan yang buruk. Ya, karena banyak ya kita lihat orang-orang yang ya mengikuti prasangkanya. Maka ada kaidah yang mengatakan ini tidak sah, ya, tidak sah dinisbatkan kepada Nabi dalam bentuk hadis, tapi ini ada kata-kata ulama, ya, ataupun kata-kata ahli ilmu, ya wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Jika kamu menduga-duga maka jangan dipastikan. Berapa banyak kita lihat, ya, zon yang prasangka yang buruk itu karena dugaan-dugaan. Awalnya dugaan, kemudian diyakini. Ya, maka kalau masih jangan-jangan, ya jangan. Artinya jangan dipastikan. Kadang-kadang awalnya itu kan jangan-jangan. Ya jangan-jangan, jangan-jangan. Kan begitu, ya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Nah, hari ini jangan-jangan, besok kita pastikan. Fulan begini dan fulan begitu. Jangan-jangannya hilang. Ya, nah demikian. Begitulah setan mempermainkan hati manusia. Awalnya mungkin tidak ada praduga macam-macam yang buruk saat itu. Tapi
kemudian tidak ada yang tahu. Maka Nabi di sini memberikan klarifikasi supaya hati mereka tenteram dan tidak dipermainkan oleh syaitan. Karena hati bisa saja dipermainkan oleh syaitan. Sesuatu yang masih dugaan-dugaan awalnya kemudian menjadi sebuah keyakinan ya yang buruk. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka untuk keselamatan hati itu sangat penting, ya. Maka jagalah hati kita. Ya kadang-kadang ya misalnya ya kita katakan sikap pamer misalnya, memamerkan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain untuk memanas-manasi atau untuk ya kita katakan untuk berbangga-bangga, itu ya tentu saja ini buruk bagi orang tersebut, bagi orang yang kita pameri, dan buruk juga bagi kita. Ya mungkin ya, kita menjadi ria, kita menjadi tidak ikhlas, atau kita menjadi sum'ah, kita menjadi sombong, ya kita lupa diri, lupa daratan, ya karena kita suka pamer. Nah demikian. Dan bagi orang yang dipameri juga akan muncul hasad, akan muncul kebencian, dan lain-lain sebagainya. Itulah hati. Maka menjaganya itu lebih baik ya daripada ya kita membahayakannya. Ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah di sini Nabi memberikan klarifikasi kepada kedua orang itu supaya tidak salah sangka. Ya walaupun mereka berdua beralasan tidak mungkin ya Rasulullah kami punya prasangka buruk, ya prasangka macam-macam. Ya namanya manusia, tidak ada yang ya kita katakan kebal dari gangguan setan. Siapapun dia, dari yang awam sampai yang berilmu. Ya bukankah hasad itu lebih banyak menimpa orang-orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu? Ya. Penyakit sombong itu justru menimpa orang-orang yang berkecukupan daripada ya orang yang tidak berkecukupan tentunya, ya. Nah demikian. Maka dari itu ya kita jangan merasa aman, ya, jangan merasa sudah berada di zona aman terhadap gangguan setan. Ya, menyelamatkan hati itu lebih baik, ya karena yang disasar oleh setan pada diri kita adalah hati kita. Itu yang pertama. Ya, musuh kita ini juga musuh hati kita, yaitu setan. Dan setan membidik hati manusia. Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Was-was, yaitu sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan. Ya, seperti kasus ini, mungkin awalnya mereka yakin nggak mungkin Rasulullah macam-macam itu ya perempuan bukan ya orang lain, ya mungkin itu istri beliau, itu hari itu. Tapi mungkin saja setan membisikkan was-was ke dalam hati keduanya. Kemudian keyakinan itu berubah menjadi keraguan-raguan. Muncullah kata jangan-jangan, wah jangan-jangan bukan istrinya, kan begitu, jangan-jangan orang lain. Dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu menjaga hati itu lebih baik. Ya, nah demikian. Ya, karena yang dibidik oleh setan pada diri kita adalah hati kita terlebih dulu, ditundukkannya, ditaklukkannya. Karena setan tahu hati manusia itu adalah panglima dalam tubuhnya. Adapun anggota tubuh lain itu mengikuti perintah hati. Apa yang diperintahkan oleh hati akan dilaksanakan tanpa dibantah. Mata kita gunakan untuk mengikuti kata hati, kita gunakan mata itu menurut kata hati. Telinga dan lain sebagainya, tubuh kita. Ya. Nah, dia tidak akan membantah perintah hati. Nah, apabila hati ini sudah ditaklukkan, artinya semua anggota badan itu sudah ditaklukkan oleh setan. Ketika hati kita dikalahkan oleh syaitan, maka seluruh anggota badan pun akan takluk juga. Seperti ya dalam satu pasukan ada panglimanya. Kalau panglimanya sudah mengibarkan bendera putih, artinya menyerah, pasukannya pun akan menyerah juga, tidak akan melawan. Ya tidak akan memberikan perlawanan apapun karena panglimanya sudah menyerah. Demikianlah hati dalam diri kita ini, dalam diri seorang insan, dia adalah panglimanya. Ya, maka ya ketika kita berperang melawan setan, ya
ya hati kita berperang melawan musuhnya ini yaitu syaitan. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, itulah namanya pertempuran. Ya. Nabi saja dalam pertempuran nyata kadang menang dan kadang kalah. Ya, nah demikian. Nah demikian pula pertempuran hati kita melawan musuhnya yaitu syaitan. Kadang hati itu menang dan kadang-kadang kalah. Hanya saja janganlah hati kita itu seperti hati pecundang yang selalu kalah menghadapi musuhnya ini. Ya, ini musuh hati yang terbesar itu syaitan. Maka jangan sampai hati kita itu menjadi hati pecundang, yaitu yang selalu kalah dengan musuhnya ini, dengan syaitan. Selalu menyerah, selalu kalah, selalu mengikuti apa yang dibisikkan syaitan ke dalam hati itu. Hati tidak bisa berbuat banyak, ya tidak berdaya menghadapinya, karena dia sudah kalah. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Al-Khattabi menjelaskan berkaitan dengan hadis ini, ya. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran supaya seseorang itu berhati-hati dari setiap perkara buruk yang dapat memicu terlintasnya prasangka-prasangka negatif dalam hatinya. Zon-zon yang buruk. Ittaquz zon fa inna dhanna al-itsm. Kita hindarilah, hati-hatilah dengan zon, karena ba'da dhanni itsmun. Ya, sebagian dari prasangka itu, ya, sebagian, mungkin satu bagian dari prasangka itu adalah dosa. Satu bagian dari prasangka. Ya, ba'da. Ba'da ini menunjukkan satu yang paling minimal. Minimal bilangan mungkin satu, ya. Itu bisa juga disebut ba'da. Ya. Itsmun adalah satu dosa. Ya, bagaimana dengan banyak prasangka? Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Maka berhati-hati dari setiap perkara yang dapat memicu terlintasnya prasangka-prasangka buruk, hal-hal negatif dalam pikiran kita, dalam hati kita, hendaklah ya kita hilangkan. Dan hendaknya seseorang berusaha untuk mencari keselamatan dari prasangka buruk orang lain tadi, ya, dengan memberikan klarifikasi, menunjukkan pembebasan diri dari persangkaan buruk yang dialamatkan kepadanya. Jadi perlu memberikan klarifikasi. Ya, ada waktunya kita untuk bicara, memberikan klarifikasi. Karena kalau dibiarkan, didiamkan, akan bergulir. Ya, dugaan-dugaan itu akan terus bergulir. Prasangka buruk itu akan terus berjalan. Dan di sini akan dimanfaatkan dan digunakan oleh setan untuk banyak kepentingannya. Ya, seberapa tahan hati manusia itu menahan gempuran setan, ya, dari prasangka-prasangka buruk ini. Mungkin satu dua kali bisa ditepis, enggak itu ya, satu dua kali. Tapi lama-kelamaan digedor oleh setan, akhirnya apa? Oh iya juga ya katanya. Nah, mulai itu. Jangan. Nah, mulai itu. Akhirnya berubah dari satu yang dia yakini atau satu kebaikan menjadi satu prasangka buruk. Seberapa kuat hati manusia menahan itu? Kadang-kadang ya sudah dikasih klarifikasi pun hati itu masih bisa bergeser. Itu sudah diberi klarifikasi kadang-kadang. Apalagi didiamkan, ya sudah. Ya, setan itu mempermudah kerja setan. Ya, sebagai contoh lainnya lah, kita katakan menyimpan rahasia. Seberapa kuat hati manusia menyimpan rahasia. Mungkin kita sering punya pengalaman menitipkan rahasia kepada orang lain. Ternyata apa? Kebongkar. Begitulah lemahnya hati manusia, digedor terus oleh setan sama setan, hingga akhirnya apa? Sesuatu yang kita coba simpan, nah ini rahasia ini. Jebol juga bentengnya. Akhirnya keluar juga itu rahasia itu yang diamanahkan untuk kita simpan. Nah, mungkin kita punya pengalaman lah dalam hidup kita menitipkan rahasia kepada seorang yang akhirnya juga terbongkar. Padahal orang yang kita titipkan rahasia ini mungkin orang yang kita pandang amanah kadang-kadang. Tapi mungkin dia silap. Hati dia kalah. Digempur terus sama setan yang membisikkan, udah bongkar, ceritakan. Akhirnya diceritakan. Awalnya ya bunyinya ya jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia. Ya lama-lama menjadi rahasia umum jadinya. Itu permainan setan. Ya
Maka ya di dalam bab ini ya, kalau ada hal-hal yang bisa menjurus kepada keburukan, sangkaan buruk, dugaan buruk, maka cepatlah memberikan klarifikasi ya, mengklirkan masalah hingga ya masalah menjadi kelar kan begitu ya kalau kita clearkan, kalau kita perjelas ya. Nah, dan menepis anggapan-anggapan ya. Ketika di sini Nabi coba lihat ketika Nabi memberikan klarifikasi, beliau tidak mengatakan innaha zaujati, tidak. Sesungguhnya ini adalah istriku, tidak. Istri yang mana kan begitu ya. Nanti timbul prasangka-prasangka yang lain-lain pula. Ini Sofiyah bintu Huyai, diperjelas lagi dengan apa? Dengan identitas yang lengkap. Ya, Nabi tidak mengatakan innaha Sofiyah. Ya, ini adalah Sofiyah, Sofiyah yang mana? Nanti muncul pula praduga yang macam-macam. Ini Sofiyah bintu Huyai, ya diperjelas Nabi. Nah, dalam klarifikasi ini adalah suatu pelajaran juga. Dalam klarifikasi nggak boleh ada yang samar, ya hingga tidak tidak mencerminkan klarifikasi itu sendiri. Ya, kadang-kadang ada orang yang memberikan klarifikasi tapi masih samar juga, karena nggak tuntas klarifikasinya. Ya, kadang-kadang tujuan dari klarifikasi itu adalah untuk memperjelas masalah yang diragu-ragukan atau yang dikhawatirkan menimbulkan keraguan. Ya, nah, ketika ada orang yang datang dan Nabi bertanya, siapa? Saya. Ya. Maka Nabi kan, anak-anak. Nabi marah. Kenapa? Karena saya itu ya saya siapa? Mungkin kita dia kan sudah kenal suara saya. Kalau saya katakan saya, nah, pasti kan sudah tahu itu kan dugaan kita. Karena ketika kita ditanya ya tentang identitas, jangan memberikan satu yang samar sehingga orang lain menjadi kabur gitu ya, menjadi ragu siapa ini. Maka ketika kita ditanya siapa di luar, maka jawabannya adalah identitas yang jelas, yang dikenal. Kalau dia dikenal dengan namanya, dia sebutkan namanya. Kalau dia dikenal dengan kunyahnya, dia sebutkan kunyahnya. Ya, jangan orang yang dikenal dengan kunyahnya ditanya siapa, dia sebutkan namanya, nggak ada yang kenal. Ya karena dia dikenal dengan kunyahnya, di mana-mana dia masyhur dengan kunyahnya, seperti misalnya Abu Hurairah. Ya, kalau misalnya ada seorang yang bernama Abu Hurairah, kemudian ditanya siapa dia menyebutkan namanya, Abdurrahman misalnya. Orang nggak kenal. Ya, siapa Abdurrahman? Ternyata itu adalah Abu Hurairah. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Beliau dikenal dengan kunyah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya dan menyebut nama Abdullah misalnya. Ya. Itulah nama Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Orang nggak mengenal nama beliau sebagai Abdullah, tapi orang mengenal nama beliau dengan kunyah atau identitas beliau dengan kunyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu klarifikasi. Ya, misalnya lah saya misalnya nulis buku, nggak mungkin saya menyantumkan nama asli di situ. Orang-orang bertanya ini tulisan siapa? Ya, nah demikian. Karena ada juga yang protes juga kan begitu. Ustadz, kenapa nggak nulis nama asli di situ? Saya bilang saya di mana-mana dikenal dengan kunyah, nggak ada kewajiban saya menulis nama asli. Justru kalau ditulis nama asli orang jadi bertanya-tanya ini siapa kan begitu ya. Tapi ketika disebutkan kunyahnya orang sudah mengenal. Jadi orang itu harus tahu dia dikenal dengan apa begitu ya. Ada orang yang dikenal dengan ya kita katakan nisbah ya kepada pekerjaannya atau kepada sebutannya seperti Al-A'raj misalnya, lebih dikenal ya itu daripada namanya. Ya, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Jadi tujuan klarifikasi itu adalah untuk memperjelas sesuatu yang diragukan, bukan justru menimbulkan keraguan-raguan yang lain. Ya, itu bukan klarifikasi. Nah, di sini Nabi membuat klarifikasi yang detil ya tentang wanita yang bersama beliau. Disebutkan namanya komplit. Ya, beliau tidak menyebutkan, oh ini Sofiyah. Sofiyah siapa? Mungkin banyak Sofiyah di kota Madinah. Ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Ya, ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, berkenan dengan hal ini, diriwayatkan satu asar dari Imam Syafi'i yang mengatakan Nabi khawatir ada prasangka buruk yang menghinggapi dua sahabat Ansar tersebut, sehingga menyebabkan keduanya jatuh dalam kekufuran, yaitu mencurigai Nabi dengan hal-hal yang buruk atau memiliki keyakinan yang buruk terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan pernah tersebut karena kasihan terhadap mereka berdua, ya. Nah demikian, artinya ya itu adalah yang kita katakan beban bagi keduanya, bagi hati keduanya. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, berapa lama orang itu bisa bertahan dari gempuran setan, yaitu hatinya. Kalau tidak diberikan klarifikasi tadi ya, berapa lama orang itu bisa bertahan. Maka Nabi mengatakan, inni khasyitu ayakdhifa fi qulubikuma syarran. Sungguhnya aku khawatir setan itu menyusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah jadi ini pelajaran yang penting ya bagi kita ya, karena ya kita nggak boleh lengah terhadap gempuran setan terhadap hati kita. Maka jagalah hati. Ya Nabi ya banyak hal ya. Seperti contohnya ya Nabi tidak suka dipuji berlebihan. Ya, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Ya, jangan kalian sanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam ketika ada yang menyanjung beliau dengan mengatakan ya khairana wa ibna khairina, wahai orang terbaik di antara kami dan anak putra terbaik dari orang terbaik di antara kami. Maka Nabi mengatakan ya ayuhan nas qulu biqaulikum, jaga ucapan kalian, katakan apa adanya. Ya, la yastahwiyannakum syaitan, jangan kamu digelincirkan oleh syaitan. Nah, yaitu hati memberikan pujian berlebih-lebihan itu berbahaya bagi hati orang yang memuji dan juga bagi hati orang yang dipuji. Nabi mengumpamakan pujian itu seperti penyembelihan. Ya. Nah, maka sikap suka dipuji itu tercela, sangat tercela. Ya. Nah, maka Nabi menyuruh orang yang mengumbar pujian itu untuk dia apa? Dilempar wajahnya dengan pasir. Artinya ya dalam ungkapan lain adalah hentikan pujian itu. Ya, kita hentikan pujian itu. Kita yang menghentikannya, bukan nunggu orang lain menghentikan pujian itu. Karena Nabi sendiri yang langsung menghentikan pujian yang dialamatkan kepada beliau. Jadi orang yang dipuji yang memberikan semacam klarifikasi di sini bahwa dia tidak suka dipuji. Bukan nunggu orang lain untuk menghentikan pujian itu. Karena kadang-kadang ada orang dipuji, diam aja ya. Kan itu kan mengandung dua kemungkinan. Dia suka atau dia tidak suka. Ya, dia suka dipuji atau dia tidak suka dipuji jika dia diam. Maka Nabi tidak diam. Nabi langsung mengingatkan keduanya dengan mengatakan, la yastahiyannakum syaitan, qulu biqaulikum, jaga ucapan kalian. Ya, jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Itu juga semacam klarifikasi bahwa beliau tidak suka dipuji. Bukan menunggu orang lain untuk menghentikan pujian itu. Kita diam saja kan begitu ya, kita dipuji kita diam saja. Ya, ya ada dua kemungkinan diam kita di situ. Kita suka dengan pujian itu atau kita tidak suka. Ya, dan tentunya apa yang ada di dalam hati orang yang memuji dan hati orang yang mendengarnya adalah kita suka kan begitu karena kita diam. Kita suka. Ya, dalam hati manusia siapa yang tahu? Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Maka suka muji, suka pamer itu suatu hal yang tidak baik ya. Suatu yang buruk dan tercela di dalam Islam yang harus kita kita singkirkan. Berkaitan dengan pamer Nabi mengatakan apa? Ya, Nabi mengatakan dalam hadis ya ista'inu bi injahi hawaijikum bil kitman. Ya, mintalah bantuan untuk menyukseskan tujuan kamu dengan menyembunyikannya. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang dapat nikmat itu ada aja orang yang hasad. Nah, jadi pamer itu juga tidak baik bagi yang pamer itu sendiri dan bagi orang yang orang yang melihat kita katakan sikap pamer itu. Nah, sama dengan pujian juga tidak baik bagi orang yang memuji dan bagi orang yang dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah
ya menjaga hati itu adalah bukan suatu perkara yang mudah. Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat oleh mata kepala kita dan dia ada di dalam diri kita seperti aliran darah. Ya, dan ya tentunya ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala yang bisa selamat darinya. Maka dari itu bab berikutnya adalah penjelasan perintah berlindung kepada Allah dari gangguan setan itu, ya. Nanti akan kita bahas lanjutan dari pembahasan ini insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.